Halo teman-teman semua, di video kali ini aku akan membahas 3 pelajaran hidup yang aku dapatkan di tahun 2020 yang menurutku akan terus berguna jika diterapkan dan dikembangkan di tahun 2021. Yang pertama adalah pentingnya kuantitas daripada kualitas, yang kedua adalah pentingnya action daripada motion, yang ketiga adalah pentingnya berada di blue ocean daripada di red ocean. Yang pertama adalah pentingnya kuantitas daripada kualitas. Mungkin waktu aku pertama kali nyebut kalimat ini banyak dari teman-teman semua yang kaget. Karena biasanya influencer, buku-buku atau apapun itu nyebutnya kualitas dulu daripada kuantitas. Tapi ternyata yang aku pelajari dari buku Atomic Habits, Still an Artist, Show Your Work, dan kawan-kawannya adalah pentingnya kuantitas daripada kualitas saat kita baru memulai sesuatu. Seringkali kita misalnya melihat atau berkaca ke orang-orang yang sudah sukses, yang kalau kita lihat kayaknya nih orangnya kualitas daripada kuantitas. Contohnya kayak misalnya kita di YouTube ngelihat Agung Hapsah. Agung Hapsah upload video sekali dalam jangka waktu sekian bulan. Tapi sekalinya ngupload video rasanya kayak kita nonton Netflix. Kemudian kita melihat ke video-video dan karya yang diunggahnya, kemudian kita merasa, oh aku harus seperti dia. Aku harus kualitas daripada kuantitas. Jadi ini kita terapkan ke hidup kita. Sebelum kita bikin video, sebelum kita nulis cerpen atau sebelum kita bikin microblog di Instagram, kita merasa bahwa kita harus sempurna dulu, kita harus emang bagus banget baru kita mau publish. Padahal sebenarnya yang perlu kita lakukan sebagai pemula adalah kuantitas dulu. Kalau misalnya kita fokus ke kualitas dulu, yang ada kita terobsesi dengan bagaimana saya bisa membuat ini sesempurna mungkin. Kita terjebak dalam perangkap perfeksionisme. Tapi kalau misalnya kita fokus ke kuantitas dulu, kita melakukan sesuatu atau kita lebih bersikap bodoh amat terhadap ngeluarin konten. Jadi dengan kuantitas, kita banyak melakukan trial dan error, kita banyak gagal, banyak melihat dari setiap percobaan apa yang bisa ditingkatkan lagi. Daripada satu percobaan, di mana isinya, bawahnya adalah kita yang mencoba berandai-andai gimana caranya supaya karya ini sempurna, bandingkan kita beneran ngelakuin hal satu aja, nanti kalau misalnya ada terkumpul, kita bakal diantarkan ke titik di mana kita bisa lebih fokus kepada kualitas daripada kuantitas. Mungkin perspektif lain terhadap ngelihat orang-orang sukses yang kita rasa adalah orang yang tipenya kualitas daripada kuantitas, mungkin kita bisa lihatnya seperti ini. Orang-orang yang kita anggap kualitas daripada kuantitas sekarang adalah orang-orang yang udah menghabiskan jatah kuantitasnya dulu. Mereka bikin video banyak-banyak, mereka nulis banyak-banyak, dan seringkali ini nggak dilirik sama orang. Jadi jatah kuantitasnya itu ketika mereka belum dinotis sama dunia. Dan pada akhirnya ketika karya mereka sudah bagus, karena mereka sudah banyak berlatih, bikin video gagal berkali-kali, nulis dibilang jelek berkali-kali. Nanti saat mereka sudah punya karya yang cukup bagus karena ditempa selama perjalanan kuantitas tadi, mereka pada akhirnya dinotis dunia dan dunia melihat kualitasnya, padahal banyak kuantitasnya yang tidak terlihat sebelumnya. Pada saat kita belum dinotis sama orang, disitulah saatnya kita habisin jatah kuantitas ini. Jadi nanti pas kita udah mulai dinotis orang lihatnya tuh yang udah mulai bagusnya aja. Jadi mindset yang harus kita tanamkan sebagai pemula dalam membuat sesuatu, melakukan sesuatu, pengen mengembangkan suatu skill, membangun habits baru, adalah dengan fokus dulu ke kuantitasnya. Kita lakukan sebanyak-banyak mungkin, abisin jatah jeleknya dulu, nanti baru kita bisa fokus kepada kualitas. Karena kalau dari awal kita fokus ke kualitas dulu, yang ada kita berandai-andai, kita put off pekerjaan yang harusnya kita lakukan untuk improve, karena menurut kita lebih nyaman jika kita fokus ke kualitas. Itu jadinya malah jadi alasan dalam diri kita, bukan benar-benar fokus ke kualitasnya. Kalau misalnya kita fokus dari kualitas dari awal, pertama kita nggak dapat latihannya, yang kedua kita juga membebankan diri kita terlalu besar sehingga kita menunda-nunda apa yang seharusnya bisa kita lakukan dari sekarang untuk improve. Yang kedua adalah pentingnya action daripada motion. Ini adalah konsep yang aku pelajari dari buku Atomic Habits karya James Clear. Maksud action dan motion itu seperti ini. Seringkali dalam hal-hal yang berbau pengembangan diri ada namanya action dan motion. Kalau misalnya action itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk benar-benar improve dalam apa yang pengen kita improve. Jadi kayak misalnya kita pengen lebih rajin gosok gigi. Kita ya harusnya gosok gigi. Kita pengen lebih jago nulisnya. Yang harus kita lakukan ya sebenarnya adalah duduk dan nulis. Kita pengen lebih jago belajar fisikanya. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah ngerjain soal. Di sisi lain ada yang namanya motion. Motion ini termasuk yang mengkomplement action. Tapi kalau misalnya action tadi adalah pekerjaannya, kayak misalnya sikat gigi, nulis, ngerjain soal. Kalau misalnya motion ini adalah hal-hal yang kita persiapkan sebelum kita melakukan action. Jadi misalnya kita research dulu, gimana cara gosok gigi yang baik, gimana caranya bikin struktur penulisan yang bagus, kemudian gimana cara yang efektif untuk belajar fisika. Jadi motion itu adalah hal-hal atau peta yang bisa menuntun kita untuk melakukan action. Yang aku sadari di tahun 2020 ini, aku dalam banyak hal yang aku lakukan, aku terlalu fokus ke motion. Motion ini cenderung lebih mudah dilakukan dan cenderung lebih nyaman daripada action.
Kalau action, aku lebih males misalnya duduk disuruh ngerjain 15 soal fisika daripada aku Google atau dengerin podcast tentang bagaimana cara belajar fisika. Jadi, karena terlalu banyak fokus ke motion, ada ketimpangan dalam outcome yang aku dapatkan. Aku pengen misalnya lebih jago dalam menjawab soal-soal fisika, tapi ternyata aku malah menghabiskan waktunya untuk melihat tips-tips belajar fisika yang mungkin aku udah baca puluhan-puluhan kali. Action ini lebih susah untuk dilakukan, itu beban emosionalnya lebih berat, tugasnya itu cenderung lebih mudah membuat kita procrastinate dan menunda-nunda, sehingga kita mencari jalan keluar dan jalan yang rasanya aman, dimana ketika kita melakukan itu, kita merasa membuat progres, padahal sebenarnya progres yang kita butuh kecil-kecil banget daripada kalau misalnya kita fokus ke action. Jadi ketika aku tahu aku harus ngerjain 15 soal fisika, aku agak malas rasanya pengen nunda-nunda. Cara nunda-nunda aku adalah dengan motion, cari gimana cara belajar fisika. Jadi sebenarnya motion ini penting, tapi harus dilakukan proporsional dengan action yang kita lakukan. Jangan sampai motion atau menyusun peta tentang apa yang ingin kita capai itu malah menghabiskan waktu yang lebih banyak daripada action yang benar-benar mengantarkan kita ke outcome yang kita inginkan. Hati-hati, jangan sampai motion menjadi bentuk persembunyian dari action yang harusnya kita lakukan. Yang ketiga adalah pentingnya berada di blue ocean daripada di red ocean. Ini adalah konsep yang aku pelajari saat aku membuat episode podcast bareng Bang Abi. Bang Abi ini kakak tingkatku sekarang dan beliau waktu itu mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi FTMD ITB pada tahun 2018 untuk tahun persiapan bersama. Pada saat merefleksikan perjalanan yang menjadi mahasiswa berprestasi, Bang Abi mengatakan bahwa untuk jadi mahasiswa berprestasi, yang dia lakukan bukanlah untuk menjadi yang terbaik dalam suatu kategori. Dia tidak berusaha untuk menjadi orang dengan IPK yang tertinggi seangkatannya. Dia tetap berusaha untuk memberikan performa yang terbaik di kelas, tapi dia tidak terobsesi dengan mendapatkan yang terbaik dalam suatu kategori. Jadi mungkin ada sekian jam per minggunya yang mungkin dia bisa saja gunakan untuk latihan soal, tapi dia malah menggunakan jam itu untuk memperkaya dirinya di bidang lain, membuatnya berbeda daripada yang lain. Kalau misalnya kita ada di red ocean, itu tandanya kita berkompetisi di kategori yang sudah ada. Jadi kita di situ berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Akhirnya kita jadinya red ocean, berdarah-darah karena saling menjatuhkan atau saling memanjat posisi tertinggi. Tapi approach dari Bang Abi adalah membuat dirinya berada di blue ocean. Jadi daripada dia fokus ke satu kategori itu mendapatkan IPK tertinggi, dia memilih untuk melakukan yang terbaik di kelas, tetapi dengan waktu sisanya dia tidak terobsesi untuk menjadikan IP-nya sempurna, tapi dia malah menggunakannya untuk memperkaya dirinya di bidang-bidang lain. Dia mengikuti kegiatan internship, dia mengikuti kegiatan organisasi, dia mengikuti ini itu yang membuat dirinya unik. Karena keunikan yang ini dia berada di kolam yang tidak ada kompetisinya. Jadi dengan kita fokus untuk membuat diri kita unik daripada yang terbaik, kita tidak berkompetisi dengan orang lain, tapi kita membuat kategori kita sendiri di mana kompetisi itu menjadi tidak relevan lagi. Don't try to be the best in a category, but be the only one in your category. Kalau misalnya yang aku lakukan adalah mau tidak mau setiap minggunya aku harus mengorbankan sekian waktu belajar untuk bikin video YouTube dan bikin video podcast. Tapi aku tahu ini adalah pengorbanan yang trade-off-nya worth it. Mungkin kalau misalnya teman-teman mahasiswa atau teman-teman lagi SMA, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk melakukan yang terbaik di kelas. Tetapi jangan sampai terlalu terobsesi untuk menjadi yang nomor satu. Karena mungkin dari sekian ribu orang, hanya satu orang yang bisa menempatkan kursi nomor satu. Kalau teman-teman rasa siap dan teman-teman mau menghabiskan energi di situ, silakan. Tapi kalau aku sendiri merasa energi yang aku habiskan untuk menjadi nomor satu itu nggak worth it. Mending aku buka atau aku bikin suatu kategori yang dimana satu-satunya pilihannya itu adalah untuk aku sendiri. Terima kasih teman-teman semua. Semoga di tahun 2021 ini teman-teman semakin bahagia dan teman-teman semakin dekat terhadap goals yang ingin teman-teman capai. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.